malam hari ini kita akan menjelajahi gagasan-gagasan itu. Kita ambil yang terutama bagian yang kita bahas bulan ini, yaitu tentang eksistensialismenya. Jadi eksistensialisme itu kan seperti kita pahami di sesi-sesi sebelumnya, itu kan fokusnya pada bagaimana kita menjadi manusia yang eksis, yang otentik sebagai diri kita sendiri, bukan diri kita yang palsu, yang mudah dipengaruhi oleh kiri kanan, yang terombang-ambing, terkooptasi, terjebak dalam sesuatu yang bukan keinginan kita. Itu kan visi besarnya seorang eksistensialis. Baik, kita mulai ya teman-teman. Mari kita lihat gagasan-gagasan dari seorang Nikolai Berdyaev dalam aspek eksistensialisme. Saya awali dari perspektifnya tentang dunia, sebelum nanti perspektifnya tentang manusia. Yang pertama begini, menurut Berdyaev, dia melihat dunia ini ada dua dimensi. Jadi dunia di mana kita hidup itu ada dua sebenarnya. Yang pertama dunia nominal, dan yang kedua dunia fenomenal. Dunia nominal itu dunia yang masih asli. Jadi dunia dalam dirinya sendiri, dia belum dipengaruhi macam-macam. Isinya ya pribadi yang otentik, kebebasan, kreativitas, spirit atau semangat hidup. Ini dunia nominal. Jadi dunia nominal itu dunia yang masih murni, belum terpengaruh macam-macam. Lawannya dunia nominal itu dunia fenomenal. Kalau dunia fenomenal ini dunia yang diri kita sebagai manusia, pribadi kita tidak terlalu dilihat. Isinya dunia fenomenal itu hukum-hukum, aturan-aturan, objek-objek di luar diri kita yang membatasi kebebasan kita dan lain sebagainya. Nah, ini dunia fenomenal. Fenomenal itu berarti dunia yang tampak, dunia yang terwujud. Sementara dunia nominal ini sebenarnya dunia yang asli, yang ideal. Nah, dalam kita hidup itu kita banyak lupa dengan aspek nominal ini karena kita hanyut di dunia fenomenal. Kita ini lebih sibuk dengan hukum, aturan, ideal-ideal yang ada di kepala kita, norma-norma adat, sosial, budaya, etik, dan lain sebagainya. Kita melupakan diri kita sendiri yang otentik. Jadi sehari-hari kita itu sibuk melayani dunia fenomenal ini. Apakah yang aku lakukan sudah sesuai aturan? Apakah yang aku lakukan ini membuat orang nyaman atau tidak? Orang setuju enggak ya denganku? Dan macam ini dunia fenomenal. Kita lupa aspek nominal dalam diri kita, bahwa aku ini manusia loh yang otentik, punya kepribadian sendiri, punya kebebasan, bisa kreatif menciptakan duniaku sendiri. Tapi kita lupa dunia kita yang nominal ini, kita sering terjebak, terpenjara dalam dunia fenomenal. Akhirnya kita lenyap di tengah dunia fenomenal. Kita tidak punya jati diri. Siapa kita ya dibentuk oleh lingkungan, masyarakat, dunia ekonomi, politik, budaya sekeliling kita. Kita akhirnya terasing dari diri kita sendiri. Kenapa? Antara tuntutan untuk hidup secara otentik dari dalam diri ternyata tidak nyambung dengan dunia yang ada di sekeliling kita, yang harus kita jalani, yang harus kita jalankan. Jadi inilah dua dunia.
Jadi yang satu fenomenal, yang satu nominal, dan kita sering tenggelam di dunia fenomenal, melupakan dunia yang nominal. Baik, ini tempat kita hidup. Nah, dilanjut. Kalau tadi dua dunia, ini ada dua dimensinya manusia. Kata Birjaev, ya manusia itu sebenarnya punya dua dimensi memang. Ada dimensi spiritual, ada dimensi natural. Kita ini yo ada, kalau pakai bahasa tasawuf ya, ada unsur ketuhanannya, yo ada unsur alam semestanya. Jadi kita ini makhluk spiritual sekaligus makhluk natural. Nah, bedanya apa dua dimensi kita ini? Sebagai makhluk spiritual, kita itu istilahnya mikrotheos. Mikrotheos itu kalau diterjemahkan letterik mungkin semacam Tuhan kecil atau cerminan Tuhan di muka bumi, kalau pakai istilahnya mistisisme ya. Jadi dalam diri kita itu ada cerminan Tuhan, mikrotheos. Tandanya apa? Buktinya apa? Kok kita itu seperti, dalam tanda petik, miniaturnya Tuhan, kebebasan. Jadi manusia itu makhluk spiritual, dia mikrotheos. Buktinya apa? Kita bebas. Milih nasib kita, hidup kita, jalan kita. Sebagaimana Tuhan. Ya kalau dalam Islam, sebagaimana Allah kan punya kebebasan mutlak untuk merancang skenario dan menetapkan apa yang terjadi di dunia ini. Loh, manusia itu punya itu dalam skalanya sendiri tentunya. Inilah yang jadi bukti bahwa manusia itu mikrotheos. Dia punya kebebasan. Kita ingin mewarnai hidup kita dengan apa, kita ingin mengisinya seperti apa, menjalaninya seperti apa, itu tergantung diri kita. Bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Semua makhluk yang lain itu hidupnya paketan. Jadi sudah dipola, sudah ada jatah-jatah dan paketnya sendiri. Tidak mungkin improvisasi, tidak mungkin kreatif, tidak bisa milih sendiri. Nah, manusia punya kebebasan. Ini dimensi manusia yang pertama. Tapi juga jangan lupa, manusia itu juga makhluk natural. Dia mikrokosmos. Jagat kecil. Berarti apa? Dalam diri manusia juga berlaku hukum-hukum alam. Yang natural, yang alami. Kalau tadi yang makhluk spiritual cirinya kebebasan, yang makhluk natural cirinya keterbatasan. Kita ini secara alami kan juga mengikuti hukum-hukum alam. Kalau kena virus jenis ini kita akan sakit, itu hukum alam. Kalau terus-terusan di dalam air misalnya, ya nanti ada perubahan fisik apa, terus-terusan kena panas, kita akan mengalami apa, dan lain sebagainya. Di suhu dingin sampai sekian, kita akan terserang penyakit ini. Di suhu yang sangat panas sampai sekian. Ini namanya natural. Sisi alamiahnya manusia, yang di situ ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, ada naturalnya, ada spiritualnya. Inilah dua dimensinya manusia. Ini harus kita sadari, karena nanti kuncinya hidup kita ada di dua dimensi ini. Kita lanjutkan saja. Cara menyikapinya gimana? Nanti dijelaskan di belakang oleh Birjaev. Baik, kita lanjut. Jadi dunia ini ada nominal, fenomenal, sementara manusia itu ada yang spiritual, ada yang natural dimensinya. Jadi kita ini mikrotheos sekaligus mikrokosmos. Oke, baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke gagasan intinya
dalam eksistensialismenya Birjaev. Jadi teori paling utama dalam eksistensialismenya Birjaev itu adalah personalisme. Jadi melihat manusia di aspek personnya. Jadi maksudnya personalisme itu kuncinya manusia itu ada pada personanya atau kepribadiannya. Berarti apa? Ya kita memahami manusia itu ya ke level kepribadiannya. Manusia itu bukan konsep, tapi pribadi. Lupa, tapi kalau pribadi kan setiap orang beda-beda pribadinya. Maka dari itu, memahami manusia jangan lewat konsep-konsep. Kalau kita lewat konsep, biasanya melakukan generalisasi. Generalisasi itu dibaca secara umum. Dengan satu teori kita membaca semua manusia. Tidak, setiap orang itu punya kepribadian sendiri-sendiri. Jadi dia punya konstruksi dirinya masing-masing yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan orang lain. Inilah namanya personalisme. Jadi kata Birjaev, person atau kepribadian manusia itu adalah pusatnya manusia, pusat eksistensinya manusia. Kepribadian itu apa sih? Ya gabungan antara biologis, psikologis, etik, spiritualnya manusia. Jadi itulah yang tadi disebut diri kita yang otentik. Jadi aku dengan mentalku, dengan caraku berpikir, dengan gaya hidupku dan keinginan-keinginanku seluruhnya, itulah malam hari ini kita akan menjelajahi gagasan-gagasan itu. Kita ambil yang terutama bagian yang kita bahas bulan ini, yaitu tentang eksistensialismenya. Jadi eksistensialisme itu kan seperti kita pahami di sesi-sesi sebelumnya, itu kan fokusnya pada bagaimana kita menjadi manusia yang eksis, yang otentik sebagai diri kita sendiri. Bukan diri kita yang palsu, yang mudah dipengaruhi oleh kiri kanan, yang terombang-ambing, terkooptasi, terjebak dalam sesuatu yang bukan keinginan kita. Itu kan visi besarnya seorang eksistensialis.